Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan dulu. Terima kasih Pak ya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang pada kesempatan ini telah meluangkan waktu ngobrol terkait dengan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Dan ini sebenarnya bertujuan untuk pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak, tepatnya pada modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin. Seperti itu Pak ya. Dan tentunya nanti saya akan belajar banyak dari Bapak sesuai dengan pengalaman Bapak selama ini yang sudah cukup lama sebagai kepala sekolah. Seperti itu Pak ya. Oke. Baik Pak. Selama ini setelah Bapak menjabat sebagai kepala sekolah dalam kurun waktu yang sudah cukup lama ya Pak ya, barangkali Bapak sebentar lagi juga mau memasuki masa purna bakti ya Pak ya. Nah jadi tentu Pak selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, banyak sekali pengalaman-pengalaman yang real Bapak temui di lapangan dan yang luar biasa terkait dengan pengambilan keputusan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu. Nah jadi Pak, dalam kesempatan ini saya mau tanya nih Pak, nah kira-kira pernah nggak Bapak dihadapkan pada dua hal, pada dua keputusan di mana kedua-duanya memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama baiknya, tetapi pada saat itu bertentangan atau itu. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk pada dilema etika atau termasuk ke dalam dilema rujukan moral? Terima kasih. Selamat datang saya sampaikan kepada Ibu. Memang sesuai dengan apa yang ditanyakan Ibu tadi, di dalam penyelesaian yang namanya tadi dilema etika, tentu kalau kita belajar tentang dilema itu kan dua macam yang harus diputuskan di dalam permasalahan ini, mana yang lebih penting, tentu itu yang diutamakan. Tentu dilema ini yang namanya dilema saja kan istilahnya kan sama-sama kuat, tetapi barangkali tentu di antara dua pilihan mesti ada satu yang lebih utama, artinya yang lebih diutamakan dari yang lainnya. Tentu di dalam mengambil keputusan ini menimbulkan suatu image di dalam hati, mana yang istilahnya yang diutamakan atau poin-poin yang nilai positifnya mana yang lebih baik, yang lebih banyak, tentu itu yang akan diputuskan. Oke, seperti itu Pak ya. Bapak tadi mengidentifikasi, memilih mana yang memiliki kebermanfaatan yang lebih banyak begitu Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Nah selanjutnya Pak, bagaimana nih Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika Bapak dihadapkan dengan dua keputusan yang sama-sama baik seperti itu, seperti dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Iya, terima kasih. Di dalam pengambilan keputusan, tentu kita sebagai kepala sekolah yang barangkali di dalam pemikiran kita sudah ada yang nilai-nilai positif, akan tetapi karena sekolah kita kan ada warga sekolah, guru-guru mulai kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada karyawan. Tentunya di dalam pengambilan keputusan ini tidak akan mungkin sebagai kepala sekolah saja yang memutuskan hal ini, karena di dalam keputusan tentu lebih baik diundang teman-teman sejawat, teman-teman di sekolah ini, yang mana teman-teman itu merupakan suatu yang akan kita minta merupakan suatu masukan yang lebih baik. Tentunya kalau anggota kita lebih banyak, nanti hasilnya juga lebih pas. Misalnya poin-poin yang utama kita ambil, seandainya kepala sekolah saja barangkali cuma 4 atau 5 poin saja. Kalau dilibatkan teman-teman di sini,
sebagai guru karyawan barangkali akan lebih banyak poin-poin yang lebih positif. Gitu ya Pak. Berarti Bapak yang tinggal atau mengutamakan kolaborasi dari seluruh warga sekolah, apalagi yang bersangkutan ya Pak ya. Iya. Oke. Nah selanjutnya Pak, ini ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika, nah kira-kira ada nggak cara Bapak atau bagaimana sih cara yang efektif yang Bapak lakukan sehingga pengambilan keputusan tepat pada sasarannya atau pengambilan keputusan yang Bapak ambil itu memang yang terbaik? Tentunya di dalam pengambilan keputusan ini ada suatu istilahnya berkolaborasi dengan teman-teman yang istilahnya di dalam hal ini tentu yang diutamakan apa-apa yang lebih dipentingkan di dalam pengambilan keputusan, misalnya di dilema etika ini yang sangat dipentingkan sekali tentu apabila dari teman-teman kita ini ada masukan-masukan, tentu dicatat mana yang mana di antara dua pilihan ini yang paling utama. Tentu itu harus dicatatkan di dalam suatu catatan yang barangkali ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi kita di dalam menentukan. Pak, nanti seperti tadi sudah Bapak jelaskan sebelumnya bahwa Bapak sangat memegang kuat ini kolaborasi ini ya Pak ya. Nah kemudian Bapak menampung aspirasi-aspirasi daripada kolaborasi dari rekan-rekan di sekolah Bapak, sehingga nanti mana yang paling bermanfaat dari dua keputusan yang dirasa dilema atau yang sulit sekali untuk diambil, jadi mana yang lebih banyak kebermanfaatannya itulah nanti yang akan Bapak ambil. Itu Pak ya. Oke Pak, terima kasih luar biasa sekali pengalamannya Pak. Dan untuk selanjutnya Pak, saya ingin menanyakan kira-kira ketika Bapak dihadapkan dengan di antara dua pilihan pada kasus etika ini, kira-kira ada nggak tantangan yang Bapak hadapi dalam penyelesaian kasus ini? Masalah tantangan tentu sebagai manusia kan tantangannya memang banyak. Soalnya di dalam proses ini yang sangat diutamakan itu tentu pemikiran mana yang nilai positifnya lebih banyak. Tentu ini merupakan satu beban berat juga bagi kita. Akan tetapi karena disama-samakan dengan teman-teman sejawat, yang barangkali yang susah ini mudah didapati. Oke, nah artinya pemahaman bersama, kesepakatan bersama ya Pak ya. Memang terkadang kalau kita dihadapkan dengan situasi apalagi ini kita lingkungan sekolah yang besar, sudah setiap orang berbeda watak, berbeda pemahaman ya Pak ya. Barangkali di situ letak daripada tantangan yang barangkali dihadapi, bagaimana supaya keputusan yang Bapak ambil itu betul-betul sepaham atau sependapat, menyatukan pendapat dari seluruh anggota gitu Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya setelah Bapak tadi menyampaikan tantangan-tantangan yang Bapak hadapi ketika mengalami atau ketika mengambil keputusan dilema etika ini, kira-kira pada saat itu ada enggak Bapak merencanakan apakah dilema ini atau keputusan ini dibuatkan dulu jadwalnya untuk penyelesaiannya, waktunya kapan atau tempatnya di mana, atau misalnya bisa saja Bapak secara spontan ketika ada masalah ini yang akan diselesaikan langsung Bapak selesaikan begitu sehingga tidak berlarut-larut. Nah, jadi kalau Bapak bagaimana nih rancangan Bapak untuk penjadwalan penyelesaian kasus ketika dihadapkan dengan masalah dilema etika? Menyangkut dengan permasalahan dilema etika ini, tentunya ada seorang guru lah misalnya, dia mengajukan permasalahannya kepada kepala sekolah. Tentu di dalam diri kepala sekolah itu sudah terjawab langsung, yang mana apabila permasalahan ini diundur-undur, yang barangkali ini akan menjadi suatu beban berat juga bagi si yang mengadu kepada kepala sekolahnya. Tentu dari sisi nilai-nilai yang harus diusahakan oleh kepala sekolah, tentu secepatnya melaksanakan bahkan secara spontan, karena apabila berlama-lama nanti akan menjadi masalah juga bagi yang bermasalah. Jadi tentu ini merupakan panggilan moral secepatnya bagi kepala sekolah untuk mengadakan musyawarah dan memutuskan hal-hal apa yang dipermasalahkan oleh yang bersangkutan. Oke.
Berarti Bapak menyelesaikan suatu persoalan itu secara spontan ya Pak ya. Ketika ada masalah segera begitu, segera diselesaikan, karena nanti apabila berlama-lama barangkali seperti yang Bapak katakan akan bermunculan lagi masalah-masalah yang lain sehingga menumpuk ya Pak ya. Kemudian apabila dibikin suatu penjadwalan tentang hal ini, yang barangkali yang merasa ada masalah ini tentu tidak terlayani menurut yang semestinya, soalnya dia kan ingin secepatnya dia mengetahui, secepatnya dia diselesaikan, sehingga hatinya merasa lega apabila hal yang dia mohonkan kepada kita sebagai sekolah dilaksanakan dengan secepatnya, jangan diundur. Yang spontan saja kita harus menyelesaikannya. Oke, luar biasa sekali pengalaman Bapaknya. Dan pertanyaan selanjutnya, jika Bapak menyelesaikan keputusan ini dan menyelesaikan kasus dilema etika ini, kira-kira apa nih faktor-faktor yang mendukung kesuksesan atau keberhasilan daripada Bapak dalam mengambil keputusan di tengah-tengah dilema begitu Pak? Dilema yang dirasakan atau yang timbul kepada perasaan anggota sebagai istilahnya yang mengajar guru, dan misalnya ada dilema di dalam hatinya sesuatu yang harus diputuskan secara cepat, tentu ini harus diterangkan, disampaikan dulu kepada teman-teman warga sekolah lah istilahnya, biar mengetahui bagaimana permasalahan, apa masalah-masalah yang timbul dan bagaimana penyelesaian ini supaya yang merasa ada permasalahan ini merasa lega di dalam penyelesaian hal ini. Rupanya artinya semua daripada warga sekolah gitu ya, yang apa namanya itu pemahaman begitu. Kalau sudah semuanya paham, kalau sudah mengerti, tentu ini merupakan suatu faktor ya Pak ya, yang mendorong bagaimana supaya nanti apa yang Bapak putuskan itu dapat diterima dengan baik. Nah, apabila ini sudah kadang kan sulit itu Pak menyatukan daripada anggota-anggota ya Pak ya, sehingga disitulah barangkali akan muncul tantangan gitu. Nah, jadi seperti tadi yang Bapak sampaikan, ini dukungan atau apa namanya sikap terbuka dan menerima dari setiap warga di sekolah ini sehingga dapat lebih memudahkan Bapak dalam mengambil keputusan. Oke Pak. Apalagi instansi kita ini kan instansi yang besar kan, anggotanya, gurunya, pegawainya kan banyak. Tentu apabila sudah disampaikan dengan hati yang betul-betul disesuaikan dengan permasalahan tadi dan mengidentifikasi apa-apa permasalahannya dan memutuskan secara bersama, yang barangkali keputusan ini akan diterima secara bersama pula. Kalau seandainya kepala sekolah saja yang melaksanakan, yang tentunya tidak akan terima oleh warga sekolah. Tetapi kalau sudah disampaikan secara baik kepada teman-teman, tentu otomatis teman-teman juga menghargai apa keputusan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan dan regulasi daripada undang-undang. Ini merupakan satu beban juga bagi kepala sekolah apabila permasalahan ini tidak diselesaikan dengan cepat. Alhamdulillah Ibu sudah menanyakan kepada kita, ini semuanya mari kita bersamakan, semoga ke depan hendaknya masalah atau apapun yang timbul dalam hati seorang pegawainya dapat diselesaikan dengan baik di sekolah, sehingga menimbulkan kesejukan dalam hati. Terima kasih Pak ya. Begitu luar biasa sekali pengalaman Bapak yang Bapak sampaikan tadi. Ini akan menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya, baik itu nanti saya selaku pemimpin pembelajaran di kelas maupun nanti di dalam karena yang dikatakan dengan dilema ini tidak hanya di dalam situasi sekolah seperti ini ya Pak ya, tentu di kehidupan kita di rumah, di luar sekolah, di luar instansi, tentu kita ini akan dihadapkan dengan berbagai dilema etika maupun rujukan moral. Nah, jadi dari cerita pengalaman yang Bapak sampaikan kepada saya, ini betul-betul akan memberikan strategi atau gagasan baru bagi saya ketika nanti saya dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika seperti itu Pak.
Nah baik Pak, yang terakhir Pak, sebelum kita tutup percakapan kita ini, saya juga mau menanyakan kepada Bapak, kira-kira apa nih pembelajaran yang Bapak ambil dari setelah menyelesaikan atau pengambilan keputusan-keputusan dilema etika yang selama ini Bapak ambil. Apa nih pelajaran yang Bapak ambil dari kasus-kasus tersebut? Pembelajaran yang kita ambil dari apa yang dibicarakan tadi, tentu seperti apa yang saya ucapkan sebelumnya, apabila permasalahan itu tidak diselesaikan dengan secepatnya, yang barangkali itu akan menumpuk. Kemudian kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan, apabila kita tidak menyelesaikan permasalahan ini dengan secepatnya, yang barangkali besok lusa akan timbul pula masalah lain sehingga kita tidak dapat lagi menyelesaikan secara sempurna. Kemudian pembelajaran lain rasanya, kalaulah dalam permasalahan ini tidak diselesaikan dengan secara baik, tentunya yang merasa ada permasalahannya itu tidak diselesaikan, yang menimbulkan kejengkelan dan lain-lain kecewa, sehingga ini akan mengurangi semangatnya ke depan. Yang apabila ini diselesaikan dengan secara baik dan sempurna, maka seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita ini, guru-guru, pegawai, semuanya akan menerima apa-apa yang telah diputuskan secara bersama. Wah, luar biasa sekali Pak ya. Ini betul-betul sebagai pembelajaran bagi saya secara saya masih muda Pak ya. Begitu banyak pengalaman-pengalaman yang berharga sekali. Sukses untuk Bapak ya Pak ya. Semoga Bapak kedepannya semakin sukses dan sehat selalu ya Pak. Oke Pak, demikian dulu percakapan kita pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Oke, Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan dulu Bu. Pak, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Ya, kira-kira Bu, apa kepentingan Ibu untuk menjumpai Bapak hari ini? Gimana kabar Bapak? Oh, alhamdulillah sehat walafiat. Ibu bagaimana? Ya. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Baik Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah meluangkan waktu pada hari ini dengan saya bercerita atau berbagi pengalaman ya Pak ya. Dalam hal ini sebenarnya untuk memenuhi salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, tepatnya pada modul 3.1 tentang demokrasi kontekstual terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan di sekolah yang Bapak pimpin seperti itu Pak ya. Dan jadi Pak, tentu nanti saya selaku yang pada saat ini mengikuti pembelajaran ini Pak ya, banyak sekali nanti yang ingin saya dapatkan dari Bapak tentang terkait dengan pengalaman Bapak yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dilema etika seperti itu ya Pak. Ya, sebagaimana Ibu minta tadi, ya sebagaimana kemampuan Bapak, ya apapun pertanyaannya saya bisa Bapak, ya saya coba untuk menjawab. Terima kasih ya Pak ya. Baik Pak, jadi selama ini setelah Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, dalam kurun waktu yang lumayan lama lah Pak ya. Jadi tentu Bapak memiliki pengalaman yang real, Bapak temukan di lapangan yang luar biasa seperti itu Pak ya. Apalagi ini menyangkut dengan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika ataupun pendidikan moral. Nah, jadi ini saya ingin mengetahui Pak, apakah kira-kira Bapak pernah nggak nih menemukan suatu permasalahan atau dihadapkan dengan dua hal yang mungkin kedua-duanya ini benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama benarnya begitu. Kemudian bagaimana nih Bapak nanti ketika dihadapkan dengan masalah tersebut mengidentifikasi apakah ini termasuk dengan dilema etika atau misalnya kasus ini termasuk pada rujukan moral. Nah, sebagaimana kita ketahui Pak ya, kalau misalnya dilema etika itu tentu nanti kita dihadapkan dengan suatu kasus benar lawan benar seperti itu ya Pak. Nah, ketika kita dihadapkan dengan dilema moral tentu itu sudah jelas apakah dia itu benar atau salah, tetapi kita di tengah
dipengaruhi oleh rasa kasihan atau rasa Iya, kepedulian betul. seperti itu Bapak. Iya. Nah, jadi saya ingin mengetahui bagaimana nih kalau Bapak dihadapkan dengan dua dilema ini begitu, bagaimana Bapak cara mengidentifikasinya begitu Pak. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Karena dalam mengidentifikasi kasus merupakan dilema itu atau kehidupan moral, tentu terlebih dulu saya akan mencari tahu nilai-nilai atau kewajiban apa yang terdapat dalam kasus tersebut. Jadi, kemudian saya melihat sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, ya maka sudah tentu benar lawan salah, itu mudah atau sangat enteng untuk memutuskan. Namun jika masalah tersebut dikatakan benar lawan benar, nah ini menjadi hal yang sangat rumit atau dilema etika bagi Bapak. Itu Iya Pak ya. Iya. Nah, berarti ini memang itu yang sangat sulit sekali itu ketika Bapak dihadapkan dengan dua buah pilihan Iya, iya. yang sebenarnya itu adalah betul, Iya, tetapi betul. bertentangan Iya, pada saat bertentangan. itu seperti Iya, itu ya betul. Pak ya. Ya Bapak, terima kasih ya Pak. Nah kemudian pertanyaan yang selanjutnya Pak, nah ketika Bapak dihadapkan dengan kasus dilema etika ini atau dihadapkan dengan dua hal yang kedua-duanya ini memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama ya Pak ya. Iya. Nah jadi kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sehingga Bapak tidak salah dalam mengambil keputusan seperti itu. Iya. Kalau agar saya tidak salah dalam mengambil keputusan, yang selama ini yang saya lakukan, yaitu pertama saya harus mengidentifikasi permasalahannya dulu, kemudian menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang untuk mengetahui akar pokok permasalahan. Itu terlebih dahulu. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar di antara masalah tersebut dan memutuskan dan keputusan tersebut menguntungkan bagi banyak orang, bukan untuk sebelah pihak, menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan di antara kedua-dua permasalahan tersebut. Itu Pak ya. Nah berarti dari pengalaman yang Bapak jelaskan tadi, berarti yang pertama sekali Bapak mengidentifikasi atau Iya. mencari tahu akar permasalahannya Iya. ya Pak ya. Iya. Nah kemudian Analisis. dianalisis Kemudian saya melihat sudut pandang kebermanfaatan seperti itu Iya, ya Pak ya. gitu. Nah berarti mana yang lebih bermanfaat seperti itu. Iya. Oke. Nah baik Pak, selanjutnya setelah tadi Bapak menjelaskan bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah kira-kira bagaimana nih langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan yang Bapak laksanakan sehingga nanti memang tepat keputusan yang Bapak ambil seperti itu. Adapun langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang pertama saya lakukan pertama itu mencari penyebab permasalahan tersebut. Kenapa terjadi penyebabnya? Kemudian menentukan siapa saja yang terlibat dalam permasalahan tersebut. Setelah itu saya tidak lupa memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengambil atau mengkonfirmasi permasalahan tersebut. Lalu saya menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, dan membuat beberapa solusi keputusan. Menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Nah, baik Pak, berarti langkah-langkah yang Bapak laksanakan dalam pengambilan keputusan ini, yang pertama tadi seperti Bapak jelaskan itu mencari penyebab ya Pak Iya, ya. penyebabnya. Nah, kemudian setelah Bapak mencari penyebabnya, tentu mencari tahu siapa saja Siapa nih yang yang terlibat. terlibat Betul. dalam kasus ini. Iya, gitu. betul. Nah, kemudian Bapak mengumpulkan orang-orang yang terlibat, Iya. terus Bapak mengumpulkan dalam bentuk satu musyawarah begitu Iya, Pak ya. warga sekolah Nah, lalu dikumpulkan. mengambil keputusan mana yang terbaik. Iya. Gitu. Berarti Bapak di sini sangat menekankan sekali pada kolaborasi begitu Pak ya. Oke, keren ya Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, saya juga ingin mengetahui, nah kira-kira Pak, ketika Bapak dihadapkan dengan keputusan atau kesulitan dilema dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, begitu. Yeah. Nah, kira-kira
ada nggak hal yang efektif atau cara yang efektif supaya pengambilan keputusan yang Bapak lakukan tepat, begitu tepat pada sasarannya? Saya melakukan analisis kasus dulu melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari orang lain atau pihak lain sebagai bahan pertimbangan. Kemudian saya menentukan solusi dan menyesuaikan dengan peraturan atau norma yang berlaku serta mengedepankan kepentingan umum. Solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang. Jadi bukan untuk sementara saja, jangka panjang harus dipikirkan juga. Nah, jadi ya memang betul-betul di dalam kolaborasi tadi Bapak mengumpulkan masukan-masukan dari seluruh keluarga ya Pak ya. Jadi nanti mana yang lebih bagus antara keputusan ini dan keputusan yang satu lagi itu yang Bapak ambil. Berarti ya memang mana yang bermanfaat lah untuk semua orang ya Pak ya. Tidak lupa tadi jangka panjang. Iya, jadi jangka panjang ya Pak ya. Luar biasa sekali lah ini pengalaman yang Bapak alami ini. Ya, oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini kira-kira dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral ini, nah kira-kira pernah nggak Bapak dihadapkan dengan suatu tantangan dalam pengambilan keputusan? Nah, karena memang kan banyak sekali nih yang menjadi namanya saja dilema ya Pak ya, yang membuat kita bingung pilih yang ini. Ada nanti yang akan berpengaruh kepada pihak yang lain. Yang pilihannya seperti itu juga. Gitu. Jadi tentu yang namanya seorang pemimpin pun kita tetap dihadapkan dengan sebuah tantangan ya Pak ya. Nah, jadi saya ingin mendengar bagaimana pula tantangan yang Bapak hadapi. Tantangan dalam mengambil keputusan ini adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri. Ini yang paling bermasalah. Sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Apalagi ini permasalahan tersebut kedua-duanya sama benar. Jadi kalau kedua-duanya sama benar, ini menjadi dilema etika bagi Bapak karena bukan orang. Nanti saya berpihak kepada yang si A ini menjadi masalah atau saya yang membuatkan pendapat saya jadi masalah. Sementara mungkin saya merasa benar, dia juga merasa benar. Nah, ini dilema etika yang betul sekali Pak ya. Memang begitulah seorang pemimpin itu, bagaimana kita memposisikan diri supaya memang di tengah tetap memperhatikan atau mengutamakan pihak yang satu begitu dengan pihak lainnya Pak ya, tanpa merasa menguntungkan begitu Pak ya. Ya luar biasa sekali pengalaman Bapak ini ya, betul-betul kalau dilema ini ya dihadapkan dengan suatu tantangan lah Pak ya, buat kita bingung, dilematis gitu. Nah oke Pak, selanjutnya saya juga ingin menanyakan kepada Bapak. Nah jadi dalam hal penyelesaian kasus-kasus dilema etika ini, kira-kira ada nggak misalnya Bapak mengatur jadwalnya, kapan diadakan atau misalnya ada tempatnya begitu, atau secara spontanitas gitu ketika ada masalah diselesaikan seperti itu. Nah jadi kira-kira bagaimana nih dengan Bapak pengaturan jadwalnya? Dalam memutuskan suatu masalah yang ringan, biasanya saya bisa langsung memutuskan tanpa melibatkan banyak orang. Tetapi jika masalah ini rumit, maka saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi, di mana yang tadi mencari tahu penyebab permasalahan atau akar masalah, menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian memanggil orang-orang yang terlibat tersebut, kemudian untuk mengkonfirmasi tujuannya untuk mengkonfirmasi dan memanggil orang-orang yang terlibat tersebut untuk mengkonfirmasi apakah kebenaran permasalahan tersebut dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Kemudian saya juga tidak lupa berdiskusi dengan warga sekolah yang tujuannya agar solusi keputusan yang saya ambil nanti dapat dipertimbangkan dan dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan
suatu masalah atau mengambil solusi gitu. Jadi harus dilibatkan kembali warga sekolah. Artinya ketika ada masalah ini Bapak betul-betul menjadwalkan ya Pak Iya, ya, iya. mencari terlebih dahulu akar permasalahannya, Iya. bagaimana yang terbaiknya, melibatkan guru-guru Iya. gitu. Jadi tidak spontanitas langsung menyelesaikan begitu Pak ya, Iya. melainkan terjadwal dengan baik. Iya. Oke Pak. Nah baik Pak, untuk pertanyaan saya selanjutnya Pak ya. Iya. Nah kira-kira ini dalam mengambil keputusan tentu kita harus didukung oleh semua pihak ya Pak Iya, ya, betul. sehingga keputusan yang kita ambil ini memang dipahami oleh semua warga sekolah, terutama bagi pihak yang terlibat dalam kasus bina etika ini. Iya. Nah jadi kalau misalnya menurut dari pengalaman Bapak begitu, kira-kira apa nih Pak faktor-faktor yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan ini sehingga keputusan yang Bapak ambil ini memang betul dapat diterima oleh semua pihak? Iya. Ada pun faktor-faktor yang mendukung saya mengambil keputusan. Pertama, saya dalam mengambil akan melibatkan pihak yang terlibat dan selalu mengajak warga sekolah. Jadi pihak terlibat, warga sekolah atau stakeholder. Begitu juga wali murid dan orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan personal atau orang yang bermasalah tersebut. Dengan orang-orang yang mengalami permasalahan itu, kita bisa membantu dalam mencari alternatif. Jadi kalau sudah melibatkan semua alternatif tadi, baik dia orang-orang terdekatnya, mengajak warga sekolah. Nah ini salah satu cara saya untuk mencari suatu alternatif membuat keputusan atau solusi. Nah, artinya seluruh pihak Pak ya? Iya, seluruh pihak dilibatkan. dilibatkan. Ya, sehingga kalau sudah didukung semua pihak, Iya. apapun keputusan itu insya Allah akan mudah berjalan dengan baik. Nah, Iya. kita terima kasih Pak ya. Iya. Sungguh luar biasa sekali kenangan yang Bapak sampaikan ini, yang insya Allah ini akan saya jadikan sebagai pembelajaran, baik itu nanti saya sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelas maupun nanti di lingkungan sekolah saya Pak. Nah baik Pak, sebelum kita tutup pembicaraan kita kali ini, saya juga ingin mengetahui Pak, nah kira-kira dari kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi begitu Pak, nah apa nih pelajaran yang dapat Bapak ambil dari kasus-kasus tersebut? Iya. Pembelajaran yang saya ambil dalam kasus-kasus yang sudah terjadi dan sudah diselesaikan itu, hal pertama adalah saya mengambil suatu keputusan harus meninggalkan keegoan atau egois. Nah, egois ini harus ditinggalkan. Dari egois sendiri ini kita tinggalkan agar dapat kita menjadi bijaksana untuk menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan terbaik. Jadi egois itu hilangkan dulu. Lalu jika permasalahan pertimbangan tersebut melibatkan diri sendiri, maka kita harus siap menerima konsekuensi yang membuat keputusan tersebut yang kita ambil. Jadi harus siap menerima. Nah, itu yang karena banyak sekali mungkin ya, apalagi ini artinya membuang energi-energi negatif gitu ya Pak Iya, ya, dari dalam diri kita. Ego Ya, kita itu harus tinggalkan. salah satunya itu egois. Iya. Karena setiap persoalan kalau Iya. kita hadapi dengan berpikir positif, Iya. tentu apapun masalahnya itu salah akan lebih mudah diselesaikan. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih Iya, atas sama-sama. pengalaman Bapak kali ini sungguh luar biasa. Semoga Bapak sukses ya untuk kedepannya menjadi pemimpin yang betul-betul bijaksana dalam memimpin sekolah Bapak. Ya, mudah-mudahan. Ya, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.